24 Agustus pada tahun 79 Masehi, pada zaman Romawi kuno, Gunung Vesuvius yang berada di kota Napoli, Italia meletus. Letusan gunung tersebut menghancurkan Pompei. Debu letusan Gunung Vesuvius menimbun kota Pompei yang menyebabkan kota ini hilang selama 1.600 tahun. Abu panas tersebut juga menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia dan mengubur kota Pompei. Letusan Gunung Vesuvius juga menghancurkan kota Herculaneum dan Stabiae. Pasukan Inggris membakar Gedung Putih Amerika Serikat. Peristiwa pembakaran Istana Presiden Amerika Serikat terjadi pada tanggal 24 Agustus 1814. Pembakaran Gedung Putih merupakan salah satu rentetan peristiwa yang terjadi dalam Perang tahun 1812 antara Amerika Serikat dengan Inggris. Pembakaran tersebut merupakan balas dendam Inggris atas serangan pasukan Amerika Serikat di York, Ontario, Kanada pada bulan Juni 1812. Dalam peristiwa tersebut, Presiden Amerika James Madison dan istrinya Dully melarikan diri ke Maryland. Muhammad Yamin lahir tepat di tanggal 24 Agustus 1903. Lahir dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah di Sawalunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin dikenal sebagai sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Kini namanya dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, Muhammad Yamin juga merupakan salah satu pelopor Sumpah Pemuda. Banyak karya-karya Muhammad Yamin yang menjadi catatan sejarah pemersatu bangsa Indonesia. Muhammad Yamin sendiri tercatat pernah menjabat sebagai menteri di zaman Soekarno. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Kehakiman. Adolf Hitler memerintahkan untuk menghentikan program T4 pada tanggal 24 Agustus 1941. T4 adalah program pemerintah Nazi Jerman untuk melakukan pembunuhan terhadap penduduk yang menyandang kelainan genetika. Penghentian program tersebut dilakukan Hitler setelah protes masyarakat Jerman membahana di mana-mana. Diperkirakan sekitar 200.000 orang dibunuh dalam program tersebut antara tahun 1939 sampai dengan 1941. Stasiun televisi swasta pertama Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI resmi mengudara pada tanggal 24 Agustus 1989. Sebenarnya RCTI sudah mengudara sejak 13 November 1988, namun baru diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1989. RCTI menerima izin siaran pada tanggal 1 Januari 1987 di Jakarta dan sekitarnya dengan decoder. RCTI sendiri telah berdiri tanggal 21 Agustus 1987 di Jakarta dan dibangun di atas tanah seluas 10 hektar. Tidak hanya RCTI, Televisi Republik Indonesia, TVRI, yang notabene milik pemerintah lebih dulu mengudara tanggal 24 Agustus 1962. Saat itu TVRI merupakan satu-satunya televisi yang ada di Indonesia sebelum televisi swasta RCTI mengudara. Pada tanggal 24 Agustus 1990, televisi swasta kedua, Surya Citra Televisi atau SCTV juga mengudara. SCTV merupakan televisi swasta kedua yang mengudara di Indonesia, dan SCTV sendiri memulai siarannya di Surabaya, Jawa Timur. Status planet Pluto diubah menjadi planet kerdil. Pada tanggal 24 Agustus 2006, Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengubah status Pluto yang sebelumnya planet menjadi planet kerdil. Pluto ditemukan tahun 1930 dan awalnya dinyatakan sebagai planet ke-9 dari matahari. Setelah itu tahun 1992, status planetnya dipertanyakan. Setelah para astronom menemukan sabuk Kuiper, lingkaran objek di luar Neptunus yang mencakup Pluto dan planet-planet lainnya. Tahun 2005, Eris yang masanya 27% lebih besar dari Pluto oleh Persatuan Astronomi Internasional, dikeluarkanlah definisi resmi planet untuk pertama kalinya. Pluto tidak sesuai dengan definisi ini dan dipindahkan ke golongan planet Katai yang baru saja dibuat, lebih tepatnya Plutoid.